Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita bakal bahas kali ini tentang interpretasi citra. This is awesome, trust me. Jadi, yang dibilang interpretasi itu adalah sebenarnya mengenali setiap objek ya, atau mengenali setiap identitas yang terdapat pada objek yang tergambar di citra, gitu ya. Nah, itu interpretasi pengertiannya. Nah, sekarang jadi dalam interpretasi itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah deteksi, habis itu identifikasi, lalu analisis, lalu kemudian terakhir adalah deduksi. Nah, deteksi itu mengenali citra secara menyeluruh, kemudian mendeliniasi atau mengelompokkan, atau kita kotak-kotakan atau kita kelompokkan ya. Nah, itu namanya deteksi. Habis itu ada lagi identifikasi. Setelah kita kotak-kotakan nih, nah kita kita baca, kita kenali objek tersebut berdasarkan 3 ciri. Ada ciri spektral yang berhubungan dengan panjang gelombang. Nantinya ciri spektral ini berhubungan dengan rona dan warna. Kemudian ada lagi ciri spasial berhubungan dengan unsur interpretasi lainnya, dan ada lagi ciri temporal yang ini berhubungan dengan waktu. Nah, itu ya yang terekam pada citra. Terus habis itu ada lagi setelah kita identifikasi ini objek apa, ini apa, ini apa, ini apa, kita analisis mengapa objek ini ada di sini. Seperti itu. Penilaian atas arti penting suatu objek. Kenapa ya objek ini ada di sini? Kenapa ya ada di sini? Apa ya hubungannya dengan yang ini, yang ini, yang ini? Seperti itu ya. Jadi mengait-ngaitkan analisis itu ya, kita kenali lebih dalam. Habis itu ada lagi deduksi, yaitu penarikan kesimpulan untuk pengambilan keputusan. Tuh, kita tarik kesimpulan untuk diambil keputusan. Oke, next. Nah, ini adalah unsur interpretasi citra. Tadi ada ciri spektral, ada ciri spasial, ada ciri temporal. Nah, ciri spektral itu berhubungan dengan rona dan warna, gitu ya. Berhubungan dengan rona dan warna. Sedangkan sisanya ini berhubungannya dengan ciri spasial, gitu. Oke, kita bahas yang rona dan warna dulu. Oke, pertama adalah rona. Nah, rona ini adalah gelap cerahnya objek. Oke, rona itu gelap cerahnya objek. Biasanya dipengaruhi oleh sudut pantul, ya, sudut pantulnya, dan dipengaruhi juga oleh kandungan air. Nah, biasanya objek yang memiliki air yang banyak itu akan terlihat lebih gelap. Biasanya seperti itu. Tuh. Karena air itu punya sifat yang menyerap sinar, gitu ya. Kemudian kalau misalnya pantulannya tidak pas juga akan jadi lebih gelap. Ada lagi warna. Warna itu adalah ya warna ya, merah, kuning, hijau, biru, nilai, ungu dan seterusnya. Itu warna. Tergantung kelihatannya apa. Kemudian ada lagi ukuran. Ukuran itu tinggal dilihat dari besar kecilnya. Menentukan ukuran besar atau kecil itu dilihat dari objek di sekitarnya. Gitu. Jadi apakah objek ini besar atau kecil itu bisa dilihat dari dibandingkan dengan objek yang ada di sekitarnya. Itu berhubungan dengan ukuran. Kemudian ada lagi bentuk. Bentuknya tinggal dilihat bentuknya ya, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, atau lingkaran, atau oval, atau dan seterusnya gitu ya, banyak berbagai macam bentuk. Bisa U, bisa L, dan lain-lain. Habis itu ada lagi tekstur. Tekstur itu berhubungannya dengan kasar halusnya objek. Objeknya terlihat kasar atau halus. Nah, objek akan semakin terlihat kasar, oke. Perhatikan ya, objek akan semakin terlihat kasar jika objeknya semakin beragam. Jadi semakin heterogen atau beragam suatu objek, maka objeknya akan terlihat semakin kasar. Sedangkan ketika objeknya semakin homogen atau sama, maka akan semakin halus, gitu. Nah, kemudian ada lagi pola. Pola itu adalah susunan keteraturan ya yang terdapat dalam suatu citra. Begitu, ada yang teratur atau ada yang juga tidak teratur. Terus habis itu ada lagi tinggi. Nah, ada lagi tinggi. Tinggi ya, ada tinggi ada bayangan ya. Biasanya tinggi berhubungan juga dengan bayangan.
Karena yang punya tinggi biasanya punya bayangan. Kemudian ada lagi situs dan asosiasi. Situs itu mengenali suatu objek berdasarkan lokasinya, oke, atau berdasarkan sesuatu yang khas dari objek tersebut. Jadi ada dua pandangan tentang situs. Yang pertama adalah mengenali suatu objek berdasarkan lokasinya. Yang kedua adalah mengenali suatu objek berdasarkan apa yang khas dari objek tersebut. Kemudian ada lagi asosiasi. Asosiasi itu mengenali suatu objek berdasarkan objek lain yang berada di sekitarnya. Gitu ya, itu namanya asosiasi. Nah, kemudian ini semakin ke arah bawah itu akan semakin sulit gitu ya, atau tingkat kerumitannya semakin tinggi. Nah, sekarang saatnya kita praktek. Let's interpreting. Nah, kita coba lihat yang ini ya. Kita lihat gambar di sini. Nah, silakan perhatikan objek yang ada di sini. Silakan perhatikan objek ini. Nah, dari objek ini kita bisa lihat. Coba kita kenali satu-satu. Pertama dari ronanya. Ronanya yang ini gelap atau cerah? Wow, maaf. Pencet. Coba balik, ini ronanya gelap atau cerah? Nah, ini ronanya adalah gelap. Kelihatan ya, ini ronanya gelap. Kemudian kita lihat warnanya. Warnanya apa? Hijau. Kita lihat dari ukurannya. Ukurannya besar atau kecil? Nah, kita bandingkan dengan yang lain. Oh, bandingin ini, bandingin ini, bandingin ini, bandingin yang lain. Maka ini memiliki ukuran yang ini termasuknya memiliki ukuran yang besar gitu ya. Putar. Ini ukurannya besar. Nah, kemudian kita lihat dari polanya, ini teratur atau tidak. Nah, kita lihat secara umum ini memiliki keteraturan karena ini seperti disusun oleh manusia, berarti polanya teratur gitu ya. Kemudian ada lagi, ini kita kenali dari bentuknya ya. Ini bentuknya bisa dilihat, ini agak-agak trapesium gitu ya. Oke, teksturnya kasar, bentuknya trapesium, polanya dia bisa dilihat teratur antara satu sama yang lain, tertata dengan baik. Terus habis itu tinggi dan bayangan tidak terlihat di sini. Kemudian ini situsnya. Nah, kita berbicara situs. Situs tadi adalah mengenali suatu objek berdasarkan lokasinya ya, atau berdasarkan sesuatu yang khas dari objek tersebut. Nah, ini kita lihat situsnya adalah secara umum ini ada di daerah perkotaan. Oke. Secara umum ini adalah di daerah perkotaan gitu ya. Nah, dia kemudian kita lihat lagi dia berasosiasi dengan apa. Nah, untuk asosiasi coba tadi artinya adalah mengenali suatu objek berdasarkan objek lain di sekitarnya. Nah, kita kira-kira kita lihat apa yang berdekatan dengan objek ini. Nah, kita lihat nih ada garis memanjang, warnanya hitam, warnanya gelap. Oh, lebarnya seragam, maka ini adalah jalan. Oh, berarti objek ini berasosiasi dengan jalan. Gitu ya. Kira-kira apa objek ini? Objek ini adalah apakah hutan? Bukan hutan. Kenapa bukan hutan? Karena ini lokasinya di perkotaan. Apakah sawah? Bukan sawah. Karena ini tidak berpetak-petak, kemudian ini terletak di daerah perkotaan. Maka ini adalah taman kota, seperti itu. Nah, interpretasi citra adalah melakukan kegiatan seperti tadi ya yang dicontohkan. Nah, terus apakah interpretasi kita akan selalu benar? Oh, belum tentu. Belum tentu yang kita interpretasikan itu selalu benar. Akan tetapi ada kemungkinan atau ada potensi juga untuk salah. Dengan demikian diperlukan ground check atau cek lapangan untuk memvalidasi atau memastikan apakah interpretasi kita benar atau salah gitu ya. Nah, jadi begitulah penjelasannya tentang interpretasi citra. Mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini akan saya berikan tugas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.